Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafira Akila Harunisa. Saya mahasiswi S1 Gizi dari ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini bermaksud ingin melakukan penyuluhan tentang pemberian ASI eksklusif dengan tujuan agar ibu-ibu dapat mengetahui informasi tentang ASI eksklusif. Apa itu definisinya, manfaatnya, dan sebagainya. Baik, saya akan masuk materi pemberian ASI eksklusif. Sebelumnya di sini apakah ibu-ibu tahu apa itu ASI eksklusif? Baik, hampir semuanya di sini tahu ya apa itu ASI eksklusif. Saya akan menjelaskan definisi ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain, termasuk air putih. Selain menyusui, kecuali obat-obatan dan vitamin atau mineral tetes, ASI perah juga diperbolehkan. Kemudian ada jenis-jenis ASI. Yang pertama ada kolostrum. Itu keluar sejak hari pertama hingga hari ke-3-5. Kemudian yang kedua ada ASI transisi. Keluar pada hari ke-3-5 hingga hari ke-8-11. Yang ketiga adalah ASI matang. Itu keluar sejak hari ke-8-11 hingga seterusnya. Kemudian di sini ada manfaat pemberian ASI. Dalam manfaat pemberian ASI ini dibagi menjadi dua, yaitu bagi ibu dan bagi bayi. Yang pertama ini manfaat pemberian ASI bagi ibu. Yang pertama manfaatnya adalah mengatasi rasa trauma atau baby blues syndrome. Yang kedua mencegah kanker payudara. Yang ketiga menjadi alternatif kontrasepsi alami. Yang keempat menyusui dapat membantu menurunkan berat badan. Dan yang terakhir dapat mengurangi stres. Kemudian manfaat pemberian ASI bagi bayi. Yang pertama dapat mencegah terserang penyakit. Yang kedua dapat membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Yang ketiga dapat meningkatkan kecerdasan bayi. Yang keempat memperkuat tulang bayi. Yang kelima dapat menurunkan resiko sindrom kematian bayi mendadak. Yang keenam dapat membantu bayi menjadi tenang dan tidak mudah gelisah. Dan yang terakhir dapat mengurangi kemungkinan alergi. Baik, saya lanjutkan. Sebelumnya di sini apakah ibu-ibu ada yang tahu bagaimana cara agar ASI itu keluar dalam jumlah yang banyak? Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama, tingkatkan frekuensi menyusui. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang nyaman selama masa menyusui. Yang ketiga, rutin memompa ASI agar produksinya lebih banyak. Yang keempat, perhatikan pelekatan bayi selama menyusui. Yang kelima, menyusui dari kedua sisi payudara. Jadi nggak kanan terus, kiri terus, tapi harus secara bergantian. Yang keenam, usahakan kebutuhan zat gizi tercukupi dengan baik. Kemudian makan makanan untuk meningkatkan produksi ASI. Yang terakhir, melakukan pijat payudara untuk memperlancar produksi ASI. Kemudian terakhir, contoh sumber makanan pelancar ASI. Apa saja sih contoh sumber makanan pelancar ASI itu? Yang pertama, sayuran hijau. Yang kedua, oatmeal. Yang ketiga, ikan salmon. Yang keempat, wortel. Yang kelima, beras merah. Yang keenam, daun katuk. Dan yang terakhir, kacang almond. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan ibu-ibu? Baik, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Apakah ada dampaknya apabila ibu menyusui itu kekurangan gizi? Saya izin jawab ya. Ya, jelas pasti ada dampaknya apabila ibu menyusui itu kekurangan gizi. Dampak ini berpengaruh terhadap pada bayinya sendiri dan pada ibunya, ibu yang menyusui. Dampak pertama pada bayi, yaitu dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang bayi itu terganggu. Yang kedua, daya tahan tubuh menurun sehingga bayi mudah sakit. Kemudian mudah terkena infeksi. Kemudian menimbulkan gangguan pada mata ataupun tulang. Kemudian dampak yang kedua pada ibu, itu dapat gangguan pada mata, kerusakan gigi dan tulang, mengalami kekurangan gizi dan darah, serta kualitas ASINya menurun. Begitu ibu-ibu. Dapat dipahami nggih? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu luangnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat.
Dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.